Sudah menjadi sebuah tugas bagi seorang dokter untuk menyembuhkan pasiennya dari suatu penyakit yang diderita oleh pasiennya. Dan peran dokter sendiri bisa dibilang sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Karena ya kita batuk pergi ke dokter, sakit gigi juga pergi ke dokter, dan bahkan yang memiliki masalah mental juga pergi ke dokter. Poin-poin tadi semakin menunjukkan bahwa tugas dokter sendiri memang sangatlah penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Tapi kamu bisa ngebayangin gak sih, kalau ternyata seorang dokter itu menjadi sesosok malaikat maut yang justru membuat orang berusaha menghindar jika bertemu dengannya? Lah, emang ada bang? Setidaknya itulah anggapan masyarakat terhadap para dokter yang berpakaian seperti ini. Dan peristiwa ini terjadi di sekitar abad 14 di Eropa, yang mana pada saat itu terjadi sebuah wabah yang mematikan dan bahkan hampir memusnahkan populasi di Eropa pada masa itu. Nah, kami sendiri kemarin sempat bahas sih soal SCP dan nemu ini nih, sesosok SCP yang mirip banget sama rupa si dokter yang menangani wabah pada abad 14 di Eropa. Dan juga ada yang komen di video kemarin, katanya bahas bang soal si dokter ini. Dan ya, pada akhirnya hari ini gas kita bahas sejarah dari dokter wabah. Mulai dari siapa dia, terus kenapa pakaiannya harus kayak gitu sih, dan yang menjadi topik utamanya yaitu kenapa dokter ini malah ditakuti oleh masyarakat Eropa pada masa itu. Padahal seperti yang diketahui pada saat itu Eropa sedang dilanda wabah, dan artinya sosok dokter ini diperlukan dong. Kok mereka malah pada takut ketemu dokter ini? Nah, jadi siapkan headset Anda dan dokter, atau yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu dokter wabah, adalah sesosok dokter yang muncul pada sekitar abad 14 di Eropa sana. Dan sesuai namanya, plague dokter ini bertugas untuk menangani para pasien yang terjangkit wabah di Eropa pada masa itu. Oh iya, pada abad ke-14 sendiri ada sebuah wabah yang muncul di Eropa secara besar-besaran guys. Dan wabah ini bernama Black Death. Dan orang-orang yang terjangkit oleh wabah ini, beberapa area kulitnya akan terlihat menghitam karena pendarahan subdermal. Mengutip dari Wikipedia, penyebab dari wabah ini sendiri karena adanya bakteri Yersinia pestis yang berasal dari kutu-kutu yang hinggap di tubuh tikus-tikus. Dan wabah Black Death ini sendiri bisa dibilang menjadi salah satu wabah yang memakan sangat banyak sekali korban. Ingat nih, gua ngomong sangat banyak sekali korban jiwa. Dan emang gak main-main guys, korban jiwa dari wabah Black Death ini sendiri. Karena diprediksi korban jiwanya itu mencapai sekitar 75-200 juta korban jiwa. Dan jumlah itu sangatlah besar guys. Mengingat populasi manusia pada masa itu hanya berkisar 500 juta jiwa saja. Nah, balik lagi nih, si dokter tadi. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tentang dokter ini, dimulai dari pakaiannya. Kenapa sih dokter ini tuh harus berpenampilan seperti ini? Kan jadinya nyeremin kalau misal kamu sakit dan dirawat oleh dokter yang berpenampilan seperti ini. Tapi nih guys, mereka melakukan itu bukan tanpa alasan dan bukan buat gaya-gayaan doang. Karena pakaian seperti ini dipercaya dapat mengurangi potensi menyebarnya penyakit tersebut ke si dokter. Dan paruh ini nih, yang mirip banget kayak paruh burung, berfungsi untuk menyimpan rempah-rempah seperti mint, sari mawar, dan yang lainnya. Yang bertujuan untuk menjadi masker bagi si dokter agar tidak ikut terkontaminasi oleh aroma mayat dari si penderita wabah ini. Dan mereka juga sering banget terlihat membawa tongkat. Nah, fungsi dari tongkat itu apa bang? Buat gebukin pasien yang gak nurut? Waduh, bukanlah. Jadi, fungsi tongkat itu sendiri adalah untuk menjadi alat interaksi antara si dokter dengan pasien. Karena kalau bersentuhan secara langsung, takutnya nih, si dokter ini malah terjangkit juga, dan yang ada malah repot nantinya.
Nah, jadi terjawab ya, intinya pakaian ini sengaja mereka pakai saat bertugas agar tidak ikut terjangkit wabah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kenapa dokter yang begitu terlihat baiknya ini malah ditakuti oleh kebanyakan masyarakat pada saat itu? Apa mereka gak mau sembuh gitu? Oke, mari kita jawab di chapter selanjutnya. Nah, jadi kenapa dokter ini ditakuti oleh masyarakat pada masa itu? Emangnya ada apa? Bukannya bagus kalau mereka berusaha nyembuhin orang-orang yang terjangkit wabah. Nah, jadi gini guys, pada masa itu tentunya tenaga medis itu nggak terlalu banyak guys, karena pastinya kewalahan banget nanganin begitu banyaknya orang-orang yang terkena wabah Black Death ini. Sehingga pada akhirnya muncullah para dokter-dokter gadungan atau dokter abal-abal yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan praktik-praktik terlarang pada manusia. Dan asal kalian tahu guys, dokter wabah sendiri memang diberi kebebasan pada masa itu untuk melakukan apa saja agar si pasien bisa sembuh. Dan pada akhirnya ada saja beberapa orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan eksperimen-eksperimen pada manusia. Dan karena hal itulah banyak masyarakat yang jadi takut dan mulai tidak percaya jika dirawat oleh dokter ini. Karena bukannya sembuh waktu dirawat oleh mereka, yang ada waktu udah selesai dirawat tuh pasien itu malah tewas. Dan pada akhirnya lama-kelamaan dokter-dokter ini menjadi kelompok minoritas yang dijauhi oleh masyarakat Eropa pada masa itu. Orang-orang Eropa yang terlanjur bingung dan menjadi gila karena wabah ini pada akhirnya juga mulai menyalahkan hal-hal yang tidak jelas dengan banyak orang-orang asing, pengemis, penjara, bahkan sampai orang-orang yang jerawatan guys. Kalian bayangin, kalian jerawatan terus diserbu sama 100 orang. Dan karena hal itu juga lah yang membuat korban jiwa pada wabah Black Death ini sangatlah banyak. Bukan karena faktor wabah saja, tapi karena adanya kekerasan-kekerasan yang terjadi kepada orang-orang yang minoritas. Gak kebayang dah asli gua kalau hidup pada masa itu. Nah, jadi segitu dulu aja nih guys pembahasan tentang si Black Doctor yang menjadi sesosok dokter yang pernah muncul di abad ke-14 dan menangani wabah yang terjadi di Eropa pada masa itu. Jadi gimana nih? Setelah mendengar cerita tadi, apa pendapat kalian soal dokter ini dan orang-orang pada masa itu? Jadi ya, segitu dulu aja pembahasan di video kali ini. Kalau kalian punya ide atau pembahasan yang sekiranya menarik buat dibahas, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kalau kalian suka channel kami. Segitu dulu aja dari gua, dan salam Persikawi.